warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faizatun Nisa dengan NIM 12102193054. Saya dari kelas HKI 5B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum yang diampu oleh Ibu Septi. Saya akan menjelaskan tentang sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara Eropa, terutama Belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Belanda berada di Indonesia sejak sekitar 3,5 abad lamanya. Maka tidak heran apabila banyak peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum. Bangsa Indonesia sebelumnya juga merupakan bangsa yang telah memiliki budaya atau adat yang sangat kaya. Bukti peninggalan dan fakta sejarah mengatakan bahwa di Indonesia dahulu banyak berdiri kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya, Kutai, Majapahit, dan lain-lain. Ciri-ciri sistem hukum. Yang pertama adalah terdapat perintah dan larangan. Yang kedua adalah terdapat sanksi tegas bagi yang melanggar. Kemudian yang ketiga adalah perintah dan larangan harus ditaati untuk seluruh masyarakat. Kemudian selanjutnya sumber-sumber yang menjadi kaidah hukum atau peraturan masyarakat. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama merupakan peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan yang bersumber dari Yang Maha Kuasa. Contohnya adalah untuk jangan membunuh, hormati orang tua, berdoa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan yang bersumber dari hati sanubari. Contohnya melihat orang yang sedang kesulitan, maka hendaknya kita langsung menolongnya. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan peraturan yang hidup di masyarakat tertentu. Contohnya adalah menyapa orang yang lebih tua dengan bahasa yang lebih tinggi atau baik. Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berisi perintah dan larangan yang bersifat mengikat. Contohnya adalah tindakan pidana ada hukumannya. Kemudian di dalam sebuah sistem hukum terdapat unsur-unsur yang membangun sistem tersebut, yaitu yang pertama adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, peraturan yang ditetapkan oleh instansi resmi negara. Yang ketiga adalah peraturan yang bersifat memaksa. Yang keempat, peraturan yang memiliki sanksi tegas. Sifat hukum. Agar peraturan hidup bermasyarakat benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum. Peraturan hidup kemasyarakatan itu harus memiliki sifat mengatur dan memaksa. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu sendiri. Sumber hukum dapat ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama adalah
sumber hukum material. Sumber hukum yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, misalnya sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat. Seorang ahli kemasyarakatan, sosiolog, akan menyatakan bahwa yang menjadi sumber hukum adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Demikian sudut pandang yang lainnya pun seterusnya akan bergantung pada pandangannya masing-masing bila kita telusuri lebih jauh. Yang kedua adalah sumber hukum formal. Sumber hukum formal membagi sumber hukum menjadi: yang pertama adalah undang-undang, statu, yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan, kostum atau adat, perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama, kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Apabila ada tindakan atau perbuatan yang melawan dengan kebiasaan tersebut, hal ini dirasakan sebagai pelanggaran. Yang ketiga adalah keputusan hakim. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan sebuah perkara yang sama. Yang keempat adalah traktat, treaty, atau perjanjian yang mengikat warga negara dari negara yang bersangkutan. Traktat juga merupakan perjanjian formal antara dua negara atau lebih. Perjanjian ini khusus menyangkut bidang ekonomi dan politik. Selanjutnya adalah pendapat sarjana hukum, doktrin, merupakan pendapat para ilmuwan atau mempunyai pengaruh kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.